Oke, untuk membuat user interface ini yang pertama kita akan buat text view. Jadi yang pertama ini kita buat dengan menggunakan Android Studio ya. Dengan menggunakan Android Studio, kemudian yang berikutnya ada dengan Kodular ya. Jadi yang pertama dengan Android Studio, kemudian yang kedua adalah dengan Kodular. Nah, kita mulai dulu dengan Android Studio. Nah, caranya buka Android Studio seperti ini dan kita buat project baru, tinggal klik new project, kemudian kita pada template ini kita pilih empty activity untuk templatenya, kemudian kita klik next. Nah, kita namakan saja user interface ya, interface. Nah, biar satu saja ya, jadi satu layar. Nanti baru kita masukkan button, text view dan seterusnya. Nah, untuk nama package-nya atau package name-nya boleh adik-adik atur atau namakan sesuai dengan keinginan ya, masing-masing bebas ini untuk package name-nya. Ini lokasi simpannya sekali lagi secara default dia tersimpan di Android Studio Project ya. Jadi secara default project kita tersimpan di C ya, C, kemudian user, kemudian nama laptop, kemudian folder Android Studio Project. Nah, biasanya tersimpan di sini ya. Nah, kita buat saja namanya adalah user interface ya. Jadi nanti dia akan tersimpan di dalam folder user interface. Kemudian bahasa yang kita gunakan masih bahasa Java. Ini adalah minimum SDK, kita biarkan default saja ya, Android 5 atau Android Lollipop, dan kita klik finish. Kita tunggu sampai Gradle aplikasinya selesai. Ini sementara Gradle ya, jadi dia indexing, kemudian panggil library-nya masuk. Biasanya awal saja yang lama ya, tapi setelah itu prosesnya lebih cepat untuk lakukan Gradle ini ya. Masih Gradle ya. Masih proses synchronize Gradle. Sudah mulai hampir selesai proses Gradle-nya. Jadi saat Gradle kita biarkan saja ya, jangan kita utak-atik biar nanti tidak error pada saat proses pembuatan aplikasi. Nah, untuk membuat user interface kita secara default ya, dia akan terbuka di file Java ini ya, di file mainActivity.java. Tapi kita belum utak-atik di Java ya, kita masih utak-atik atau desain di main activity XML atau layoutnya.
sehingga kita klik pada bagian main activity main.xml ya, atau layoutnya. Jadi sekali lagi, kelas ini ya, satu kelas ya, nama kelas ini dia menampilkan tampilan yaitu activity main. Nah, namanya adalah activity main. Jadi ketika kelas ini dijalankan, maka yang tampil adalah tampilan ini ya. Jadi secara default dia ngambilnya hello world. Oke, kita hapus saja. Nah, ini untuk membuat user interface di Android Studio ya, kita bisa pilih yang tab desain saja ya, supaya mudah. Nanti tab desain di sini sekali lagi ada pilihan, ada desain, ada blueprint ya, ada design and blueprint. Kita centang di desain saja, karena kalau blueprint nanti tampilnya seperti ini. Nah, kita pilih yang desain saja. Kalau kita pilih yang desain and blueprint maka dua ya. Nah, kita pilih desain. Nanti muncul palette seperti ini ya. Palette ini adalah apa ya? Mau bilang widget ya, widget ataupun user interface yang akan bisa kita gunakan ya. Nah, ini secara umum ya, secara default dia biasanya orang pakai yang ini ya. Ada text view, button, image view dan seterusnya ya. Nah, yang pertama sesuai materi kita akan buat namanya adalah text view. Nah, text view ini cuma menampilkan teks. Nah, caranya kita bisa klik pada palette text view ini dan kita drag saja ya. Jadi di Android Studio mudah juga, kita tinggal drag. Nah, yang paling penting kalau misalnya kita besarkan sedikit ya, biar kelihatan. Nah, ada 4 titik ini ya, ada 4 titik. Nah, ini kita harus mengatur minimal 2, jadi klik, tahan gitu ya. Nah, biar tulisannya mengikuti. Jadi kita tinggal klik, tahan ya, klik lingkarannya. Nah, misalkan teksnya kita letakkan di tengah. Contoh ya. Nah, untuk mengganti teksnya jangan diganti di ID ya. ID ini adalah untuk memanggil ID text view ini ya. Ini nanti kita bicarakan ID dari pertemuan berikutnya ya, pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengganti teks ya, tentu tetap dia akan ada di bagian teks ya. Jadi di bagian properties ini, oke, ada bagian namanya teks. Nah, atau kalau di bagian split ya, namanya di bagian text view ini ada Android titik ganda teks. Nah, ini bisa kita ganti di sini atau bisa kita ganti yang pada di tab desain, kemudian kita ganti tulisannya di sini. Mungkin di Android text misalkan ini adalah contoh text view. Oke, jadi nanti tulisannya seperti ini, kita bisa letakkan di tengah seperti ini. Untuk mengubah warna dan sebagainya ini ada di bagian properti sebelah kanan sini ya. Yang penting kita klik dulu di text view-nya, kemudian kita bisa scroll ke bawah ya. Nah, ini untuk ID tidak usah, biasanya di teks ya, untuk mengganti teks itu di Android text. Nah, biasanya di bawah sini ya, teks, atau yang tadi di atas bisa. Nah, untuk letak tulisan misalkan mau di text N atau view N ya, ini bisa ya, dicoba saja, atau di center ya, misalkan kita taruh di center biar dia di tengah-tengah kotak ini. Oke, kemudian untuk warna bisa kita ganti di sini text color, tinggal klik di yang ini ya, kotak kecil ini, kotak warna. Nah, nanti kita bisa klik, misalkan kalau kita pilih warna merah, sudah, kemudian kita klik di luar saja, teksnya langsung warna merah ya. Kemudian kita bisa turun ke bawah lagi, di sini ada all caps ya. All caps ini jika kita mau huruf besar semua maka kita bisa true ya, nanti tulisannya nih semuanya huruf besar atau kapital ya. Dan kalau kita hilangkan maka dia akan sesuai dengan apa yang kita ketik ya, seperti itu. Oke, ini nanti bisa dicoba saja. Kemudian untuk ukuran teks ya, untuk ukuran teks ada di text size. Misalkan kita naikkan misalkan 16 ya. Jadi tulisannya sedikit besar ya. Oke, untuk text style-nya bisa kita pilih ya. Jadi text style ini untuk ya ada normal, ada bold, ada italic. Jadi kalau kita centang bold
maka teksnya akan tebal. Kalau kita italik lagi, maka dia akan miring seperti itu ya. Nah, kita misalkan untuk bold saja contoh ya. Oke, secara otomatis nanti di bagian split ya, di bagian split ini sudah menambahkan apa yang kita atur. Text alignment tadi center, untuk warna sudah masuk, text size-nya 16 ya, text style-nya bold ya, tadi kita centang untuk tebal sehingga codingnya langsung ya. Nah, kita bisa simpan, oke. Kemudian kita bisa ubah ke bentuk Android-nya. Jadi kita tinggal klik build, kemudian build bundle, build APK. Sekali lagi untuk membuatnya jadi file APK, tinggal build bundle, build APK. Dan kita tunggu proses Gradle-nya untuk build APK selesai, nanti muncul notifikasi bahwa sukses kalau memang dia sukses ya. Oke. Masih Gradle APK. Oke, ini pemberitahuan bahwa sukses ya, build APK-nya sukses. Nah, kita klik locate ya untuk membuka file APK-nya. Sekali lagi secara default namanya adalah appdebug ya. Nah, kita bisa jalankan di Nox Player atau emulator. Nah, ini bisa kita drag saja ya. Appdebug-nya kita klik drag seperti ini ke emulatornya. Kemudian kita lepaskan. Ini kita close saja. Kita tunggu proses installnya nanti di sini. Oke, sementara install tadi kita namakan adalah user interface ya. Nama projectnya ya, namanya user interface, sehingga nanti di sini namanya juga user interface. Oke, berhasil install, kita coba buka. Nah, ini dia ya. Ini adalah contoh text view. Berarti kita sudah berhasil membuat yang awal ini ya, text view. Yang berikut nanti Kodular sekalian saja ya. Kita langsung dengan Android Studio saja dulu, biar tidak berpindah-pindah gitu ya. Nah, kemudian untuk user interface yang kedua adalah button ya, atau tombol ya. Nah, cara membuat tombol di Android Studio itu mudah ya. Mudah, kita tinggal ke bagian desain. Oke, misalkan proyek kita sama saja. Nah, ini ada button ya. Nah, ini tinggal kita drag ke sini ya. Oke, seperti ini. Sekali lagi yang paling penting jangan lupa kalau misalkan kita belum tandai titik ini menjadi biru seperti ini, misalkan 2 titik ya, maka nanti di komponen tree di sini buttonnya akan tanda seru ya, artinya masih error, dalam artian posisinya belum kita atur. Nah, ini bisa kita klik di bulatan minimal 2 ya, boleh atas dan kanan atau atas kiri atau atas bawah dan kanan, dan seterusnya. Bisa juga 4-4-nya ya. Nah, misalkan kita pakai atas ya, misalkan seperti ini, atau bisa kita juga atur dia batasnya dari yang ini ya. Jadi nanti untuk posisinya dia bisa sesuaikan dengan titik teks ini ya. Jadi kita atur jarak dari tulisan yang ini. Jadi bisa kita atur untuk batas dari layar smartphone ataupun dari komponen di atasnya seperti itu. Contoh misalkan seperti ini, lalu kita misalkan contoh dia kanan ya, seperti ini. Nah, untuk teksnya ya, untuk jadi dia sudah tanda seru. Kalau sudah tanda seru kuning, ini bukan berarti error ya, tapi sudah lumayan lah. Tapi kalau kita pakai yang kiri lalu bawah lagi, berarti makin bagus ya, seperti itu. Nah, kita misalkan untuk tombol ini bisa kita utak-atik juga ya, masih di bagian desain.
dan kita ubah misalkan untuk teksnya ya, teksnya adalah misalkan simpan, contoh ya, teksnya simpan. Nah, sekali lagi yang paling penting juga adalah di bagian codingnya ya, kita ke bagian split saja supaya coding di samping ya, tampilannya di sebelah kanan ya. Jadi di area button, ID-nya adalah button, teks simpan ya, yang paling penting ini width dan height ya. Layout width, layout height, sama juga dengan yang text view tadinya. Nah, kalau dia tulisannya ada wrap content ya, maka lebar tulisan ini, lebar layout ini ya, lebar teks ini, toh ya. Nah, dia akan menyesuaikan dengan panjang teks ya. Nah, sama dengan button ya, dan button juga. Kalau wrap content, maka dia akan menyesuaikan dengan lebar tulisan itu ya. Tapi kalau misalkan kita punya, misalkan kita namakan dia fill parent ya, maka dia akan melebar sesuai dengan layar ya. Jadi dia melebar sesuai dengan panjang layar smartphone. Nah, seperti ini bisa lihat ya. Nah, atau bisa juga kita namakan match parent ya. Selain fill parent, bisa juga namanya adalah match parent. Nah, seperti ini. Dia akan melebar ya. Jadi kalau mau buat tombolnya lebar sama dengan layar ya, maka kita namakan match parent atau fill parent, sama saja ya. Nah, tapi kalau misalkan ini biasanya lebar saja yang kita setting untuk fill parent ya, atau match parent. Karena kalau tingginya juga kita samakan ya, match parent, maka dia akan full besar seperti ini ya. Dia akan besar sebesar layar ya. Nah, sehingga biasanya tinggi teks atau tinggi button biasanya kita menggunakan wrap content ya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti dengan wrap content untuk lebar tulisannya juga boleh ya, seperti ini. Jadi ini untuk width dan height-nya ya, untuk lebar dan tinggi layout dari button seperti ini. Oke. Ini untuk button ya. Jadi tinggal kita ke bagian desain, kemudian kita drag saja ke sini ya buttonnya. Nah, kemudian ada selain button ada, kita coba lihat ya, button, image button ya. Jadi tombol dengan gambar. Nah, kalau yang ini tombol dengan teks lah ya. Button itu tombol dengan teks saja seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ganti dengan gambar, maka kita tinggal klik button ya. Kemudian kita pilih image button. Nah, contoh kita drag ke sini ya. Oke, kemudian kita bisa pilih gambarnya. Nah, gambar ini sekali lagi gambar untuk Android tersimpan di folder namanya drawable ya. Contoh gambar logo ITB Stikom ini ya, saya copy contoh saja. Oke, kemudian kita copy, kita pastikan kemana? Kita pastikan ke project kita yang ada di Android Studio, kemudian nama user interface ya, nama project kita ada di folder app, src, main, res, drawable ya. Jadi file gambar itu tetap tersimpan di folder namanya drawable ya. Nah, kita pastikan saja ke sini. Kemudian yang paling penting juga yang kedua adalah kalau bisa nama filenya tidak terlalu panjang dan tidak mengandung huruf besar ya. Angka bisa, misalkan logo 1 bisa ya. Nah, tapi usahakan jangan ketik seperti ini, logo 1 huruf besar semua ya. Nah, karena kebanyakan kalau huruf besar dia error gitu. Jadi bagusnya penamaan untuk nama gambar harusnya huruf kecil ya. Misalkan kita namakan logo seperti ini. Nah, kemudian kita ke Android Studio, jadi pastikan kita sudah copy gambar, kita taruh di res folder drawable ya. Sekali lagi tersimpannya di C ya, user, nama laptop, kemudian Android Studio project. Nah, nama project kita misalkan user interface tadi, kemudian di folder app, src,
main, res, drawable ya. Nah, pastikan gambarnya ke sini. Kemudian kita ganti bagus nama filenya atau nama gambarnya dengan huruf kecil semua boleh. Misalkan boleh logo atau logo 1 boleh ya. Yang penting jangan mengandung huruf besar itu karena kebanyakan error nanti ketika running program seperti itu ya. Oke, misalkan kita namakan dia logo saja. Kemudian kita kembali ke Android Studio ya. Android Studio nanti kita bisa lihat di bagian kiri sini ya, di bagian Android ini. Nah, kita bisa lihat di res drawable. Nah, ini logonya sudah masuk ya. Jadi tipe gambar boleh PNG, boleh JPG ya. Bebas itu ya. Nah, kita taruh di drawable berarti sudah berhasil tersimpan ya. Nah, kemudian kita drag image button. Buttonnya kita masukkan, contoh saya letakkan di atas ini ya. Kemudian kita tinggal pilih ya. Lihat dia masuk ke drawable, kemudian ada pasti gambar yang kita masukkan tadi ya, contoh logo. Jadi kalau berhasil sudah masuk ke sini drawable, maka di sini akan muncul gambar yang kita masukkan ya. Oke, kalau sudah kita oke dan tampil seperti ini ya. Ini bisa kita atur posisinya. Misalkan kita biarkan saja, kita pindahkan tombolnya ke kanan ya. Contoh kita atur seperti ini. Seperti ini ya. Nah, teksnya di bawah. Bisa simpan, misalkan kita ganti ya. Kita delete dulu. Oke, kita taruh di sini. Ini jangan lupa masih tanda seru, image buttonnya kita atur. Oke, minimal 2 titik ya. Jadi minimal atas dan kiri atau kanan ya, atau bawah dan kanan bisa ya. Oke, misalkan kita atur seperti ini. Nah, kita lihat gambarnya sudah masuk ya. Nah, kalau kita perhatikan coding di bagian split sini ya, di bagian image button, oke. Jadi ini tombol dengan gambar ya, kalau ini tombol dengan teks saja. Nah, untuk gambarnya ini secara default tingginya ya, lebarnya adalah 197 dp ya. Nah, kalau kita ganti dengan wrap content, maka dia akan ngepas ya, pas-pas dengan ukuran gambar yang sebenarnya lah kiranya. Kemudian tingginya pun kalau kita wrap content, dia akan menyesuaikan dengan tinggi gambar juga ya. Seperti itu. Jadi kalau kita atur untuk ukurannya dikecilkan sedikit, maka ukuran di sini pun akan otomatis berubah di coding ya. Seperti itu. Jadi ini bisa kita atur atau kita paskan dengan gambarnya boleh ya. Oke, kemudian kita lihat di sini sudah berubah ya gambarnya. Nah, kita coba ke bagian desain. Oke. Kemudian kita bisa lihat untuk codingnya yang mana ini sebentar ya. Edge button, fokus. Oke, sebenarnya ini kalau untuk gambarnya kan ada abu-abu ya. Sebenarnya kita bisa tambahkan seperti ini. Ya, kalau yang penting kita punya gambarnya adalah transparan ya. Gambarnya transparan. Nah, yang kita bisa tambah seperti ini, Android titik ganda background lalu add null ya. Nah, seperti ini. Oke. Bagian desain. Kita coba ya apakah setelah kita menambahkan backgroundnya null ya, artinya backgroundnya tidak ada di belakang, cuma langsung gambar logonya ini. Nah, kita coba lakukan build APK ya. Kita tinggal build, kemudian build bundle, build APK. Kita
kita tunggu proses untuk build APK-nya. Sudah sukses ya seperti ini. Jadi awalnya saja memang lama, tapi kalau kita ulang lagi sudah cepat ya. Kita klik locate untuk membuka folder APK-nya. Oke. Nah, ini kita drag ke emulator Nox ya. Nox player. Nah, ini dia app debug, kita drag ke sini ya. Jadi secara otomatis nanti dia melakukan install ulang di sini ya. Karena dia cuma menimpa yang lama ya, karena nama package-nya ya, nama package-nya sama. Tapi kalau nama package-nya berbeda, maka dia menjadikan itu sebagai aplikasi baru. Oke, ini dia sementara install. Oke, sudah selesai. Coba kita jalankan user interface-nya. Nah, ini dia ya. Jadi background-nya sudah tidak ada yang gambar abu-abu ya. Karena logo ini adalah logo transparan ya. Nah, jadi kita tinggal atau adik-adik tinggal menambahkan coding ini ya, Android _ganda background add tool untuk menghilangkan background yang tadi abu-abu itu ya. Kalau tidak ada ini, nah, maka abu-abu ya seperti ini. Kalau kita menambahkan Android _ganda background, Android _ganda background add null ya. Nah, ini maka backgroundnya menjadi kosong seperti tadi ya. Oke. Nah, itu untuk user interface yang ketiga, yaitu image button ya. Coba saya post ya. Ada image button, codingnya sama saja ya. Nah, nanti secara default untuk gambarnya itu ini dia ya. Search compact. Gambarnya adalah di folder drawable. Nama filenya adalah logo ya, seperti itu. Nah, jadi secara default ketika kita pilih gambarnya ya, maka dia langsung otomatis di codingnya sudah ada pilihan gambarnya. Kalau mau ganti tinggal di sini ya, klik di bagian desain, klik gambar ya, kemudian ada di src compact ini ya, tinggal klik saja. Nah, tinggal pilih mau ganti gambar mana kalau memang ada gambar yang lain ya. Nanti otomatis ketika kita ubah gambarnya, maka nanti di codingnya juga berubah ya, seperti itu. Oke, ini sudah masuk ke yang ketiga ya. Nah, image button sudah, ini yang modular nanti sekalian. Oke, seperti itu. Nah, toggle button ya. Nah, toggle button ini seperti yang tombol on off itu ya, seperti on off. Nah, caranya gampang saja, tinggal kita desain ya, di desain, kemudian kita pilih biasanya ada di get button. Nah, ini dia. Biasanya di switch ya, namanya switch. Nah, jadi klik di button, kemudian switch, dan kita drag saja. Contoh, kita letakkan di bawah sini ya, contoh saja. Oke, kita tinggal klik di tengah, kita drag, kita atur posisinya ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Oke, nah, teksnya bisa kita ubah ya. Misalkan status, contoh ya. Jadi kalau dia kita pindah ke samping, maka dia misalkan contoh statusnya aktif lah, seperti itu ya. Oke, ini contoh kalau misalkan mau ubah teksnya ya, tinggal kita taruh di teks, kemudian untuk jenis font dan segala macamnya bisa kita ubah di sini ya, di bagian properties ini bisa dilakukan untuk editing yang lainnya. Text color juga bisa kita ubah, misalkan warnanya biru ya, coba kita biru seperti ini. Nah, nanti
misalnya juga warna biru ya. Oke, kalau misalkan mau jalankan untuk toggle button ini, tinggal build APK. Sini mungkin tidak kelihatan ya, karena ini cuma desain. Nah, nanti kalau mau coba untuk proses on off-nya ini, kita lakukan build APK dulu, kemudian baru kita jalankan di Nox Player ya. Kita klik locate, kita buka Nox Player. Nah, ini dia. Nah, kita drag lagi ke sini ya. Jadi drag install ke sini. Jadi kita klik sini saja biar nanti dia lakukan install ulang di sini untuk melihat toggle buttonnya ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi kalau kita klik, nah on ya, contoh gitu ya, on off lah seperti ini. Oke, itu contoh untuk namanya toggle button ya, toggle button. Off codingnya seperti inilah ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah radio button. Jadi kita cuma bahas beberapa ya. Nanti yang lainnya bisa adik-adik coba sendiri untuk user interface-nya. Nah, untuk radio button ini ya, untuk radio button kita tinggal drag drop ya, sebenarnya gampang saja. Jadi contoh kita lakukan radio button, tinggal ini ya, ini ada radio group, ada radio button ya, kita pilih yang radio button. Oke, kita klik, drag ke sini ya. Nah, contoh misalkan kita drag lagi untuk posisinya ya. Kita drag. Yang paling penting adalah kita atur posisinya ya. Image button. Saja dulu ya. Nah, untuk mengganti teks radio button ini ya bisa kita lakukan di bagian teks ya, di bawah. Nah, ini teks, contoh misalkan manajemen informatika contoh ya. Iya, kadang. Kemudian kita drag lagi, kita tambahkan ya. Tambahkan radio button lagi, tinggal klik button, kemudian radio button drag ke sini. Ya, misalkan kita letakkan di bawah sini. Nah, contohnya, kemudian kita ganti teksnya di sini ya. Misalkan bisnis digital ya. Contoh seperti ini ya. Nah, lalu jangan lupa kita atur posisinya ya. Posisi dari radio button ini ya. Oke. Kita mau agak sorot ke atas. Oke, kita ulang ya. Ini kita coba hapus, kita atur yang dari atas saja ya. Oke, seperti misalkan kita masukkan 2 ya. Oke, misalkan kita cuma masukkan 2. Nanti untuk teksnya ini bisa adik-adik coba di bagian ini ya, teks, kemudian untuk warna ya. Misalkan kita ganti dengan orange misalkan ya. Kemudian yang ini misalkan kita ganti teksnya dengan merah muda contoh ya, seperti ini ya. Nah, untuk radio button ini sekali lagi itu bisa dipilih lebih dari satu ya. Jadi bisa misalkan kalau mau tambah lagi tinggal klik radio button, masuk ke sini ya. Kemudian kita atur posisinya. Contoh saja. Kita tinggal klik lalu gerak ke sini. Kita atur posisinya. Oke, untuk teks tinggal kita drag ke bawah, geser ke bawah. Misalkan kita namanya pariwisata ya. Nah, untuk warna misalkan hijau ya, contoh saja. Hijau, contoh ya. Nah, ini kalau kita running ya, kita build APK.
build APK. Kita tunggu proses build-nya. Oke, sukses, dan kita klik locate. Lalu kita install di emulator ya, seperti ini ya. Tadi ini dia, tinggal drag app debug-nya. Nanti tinggal kita klik yang ini saja ya, home ini. Ya, nanti kita lihat proses install di sini ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ya. Jadi ini bisa kita centang semua ya. Nah, ini kalau radio button seperti ini ya. Nah, jadi dia bisa centang semuanya. Oke, ini untuk radio button. Kemudian yang terakhir ya, untuk user interface ya, yaitu radio group ya. Sebenarnya bisa banyak lagi, bisa dimodifikasi ya. Nah, radio group ini bisa pilih salah satu ya. Jadi kalau misalnya salah satu, misalkan manajemen informatika kita pilih, maka bisnis digital dan pariwisata tidak bisa dipilih ya. Kalau kita pilih salah satu, maka yang lainnya menjadi uncentang lah, seperti itu ya. Nah, caranya gampang, kita tinggal masukkan dulu ya. Untuk radio group ini tinggal klik radio group dulu ya, masukkan contoh seperti ini. Oke, kita besarkan dia ya. Ini besarkan dulu biar kita bisa tahu lokasi untuk radio groupnya ya. Contoh seperti ini. Nah, kemudian kita baru masukkan radio button ya. Jadi radio group kita masukkan dulu radio groupnya, baru kita masukkan radio button di dalam grup ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan contoh yang pertama, kita masukkan contoh ya, kan laki-laki contoh ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi ya, ini kita lebarkan ke bawah sedikit. Nah, kita tarik lagi radio button, kita masukkan ke dalam radio group ya, ke dalam radio group. Nah, kita klik, lalu kita ubah, misalkan namanya adalah teksnya misalkan perempuan ya. Nah, jadi kalau misalkan jenis kelamin kan tidak mungkin kita bisa centang dua-dua ya, pasti kita pilih salah satu, contoh seperti itu. Nah, jadi coding untuk radio group ini ya, kalau radio button pasti dia akan satu-satu ya, radio button, radio button, radio button, nah, seperti itu ya. Kalau radio group ya, kalau radio group dia akan codingnya radio group dulu, kemudian di dalam grup ini ada radio button, baru dia tutup radio group. Jadi kalau di coding ya, kalau di coding radio group ini, nah ada radio group dulu, baru buttonnya di dalam, seperti itu ya. Nah, kalau kita ketik coding boleh, bisa kita juga lakukan drag drop seperti yang tadi, sehingga codingnya juga langsung otomatis masuk seperti ini ya. Ini bisa kita running ya, contoh build, kemudian build bundle, build APK, dan kita lihat ya. Jadi sekali lagi kalau mau tambah boleh untuk radio button dalam radio grupnya ya. Nah, yang penting di dalam folder atau di dalam lingkaran radio group itu ya. Nah, kita klik locate dan kita coba install ke emulator. Kita tinggal drag ke sini ya. Dan kita klik ini supaya kita lihat proses installnya. Ini dia. Oke, kita coba jalankan ya. Klik ikonnya. Nah, ini dia ya. Nah, jadi contoh ini kan kita belum buat fungsinya ya, masih user interface. Nanti pertemuan berikut baru kita buat untuk tombolnya berfungsi seperti ya. Ini status on off ya. Ini toggle button. Ini radio group, radio button ya, yang
Prodi ini adalah radio button, jadi kita bisa centang semua ya, seperti ini. Tapi kalau yang di bawah ini radio group ya, misalkan kalau kita pilih laki-laki dia akan centang, tapi kalau kita klik di sini maka yang di atas tidak otomatis uncentang, seperti itu ya. Itu adalah radio group. Jadi cuman bisa pilih salah satu dari beberapa pilihan seperti itu. Ini ya namanya radio group. Itu contoh untuk user interface ya yang dibuat menggunakan Android Studio. Jadi kita sudah buat text view, okay. Kita sudah buat button, kita sudah buat image button, kita buat namanya toggle button ya, atau switch button sama saja. Kemudian kita sudah buat radio button dan radio group. Masih banyak sebenarnya, ada checkbox ya, ada chip group dan sebagainya. Ini bisa adik-adik lakukan ya. Toggle button ini bisa tinggal drag drop juga ya. Jadi on off itu, ini switch button, ini toggle button yang on off ya, seperti ini ya, on off ini. Ya, bisa tinggal diubah saja dan dimodifikasi. Ada widgetnya. Nanti kita juga belajar dengan web view ya, progress bar ya. Nah, ini nanti di pertemuan selanjutnya ketika kita buatkan langsung ke studi kasusnya. Jadi ini pengenalan untuk user interface dengan Android Studio. Tadi kita sudah buat user interface menggunakan Android Studio. Nah, berikut kita akan membuat user interface hal yang sama misalkan ya dengan Kodular. Kenapa Kodular? Sekali lagi karena mensiasati ada adik-adik yang punya laptop tidak mampu menjalankan Android Studio ya, karena memang Android Studio berat sekali. Nah, maka saya kombinasikan ya, saya kombinasikan dengan Kodular. Nah, yang pertama untuk Kodular kita masuk dulu dengan tinggal ketik di browser saja Chrome ya, Kodular ya, Kodular. Nah, ini dia masuk ke kodular.io ya. Nah, ini tampilan seperti ini. Yang pasti kita bisa lakukan login ya dengan akun Google ya. Nah, kita tinggal klik create apps, oke. Nah, nanti masuk seperti ini. Nah, jadi kalau kita sudah login dan belum logout, dia akan otomatis tersambung ke akun Google yang kita gunakan ya. Contoh di sini saya masih gunakan akun adalah yang saya buat sini ya, ITBMI 2020 mobile ya. Contoh saya gunakan yang ini. Nah, yang kemarin kita sudah buat latihan 1MI ya. Nah, sekarang kita akan gunakan Kodular untuk membuat user interface. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, tinggal kita klik create project. Kita namakan dia misalkan user interface, tidak boleh spasi ya, user interface MI ya, underscore MI kayaknya ya. Nah, misalkan kita buat nama project kita seperti ini, kita next ya, kita finish saja. Oke, kita tunggu untuk persiapan aplikasi. Nah, kalau menggunakan Kodular yang pasti harus online ya. Tapi keunggulannya adalah dia ringan, kekurangannya dia harus online. Nah, tampilan seperti ini. Kalau untuk text view ya, text view pada Kodular kita bisa menggunakan label. Jadi tinggal drag ya, di samping sini kiri ada palette ya. Ini ada user interface. Jadi user interface tidak terbatas untuk 6 yang tadi ya. Nah, ini ada banyak sekali user interface ya. Nah, bisa adik-adik coba salah satu masing-masing ya, bisa coba di rumah. Nah, yang pertama kita masukkan label ya, tinggal kita drag ke sini, oke. Kemudian untuk teksnya bisa kita ganti di sini di bagian teks samping kanan. Ya, yang pasti kita masuk ke bagian designer ya. Nah, di sini teksnya kita ganti misalkan ini adalah contoh user interface, misalkan user interface-nya huruf besar semua ya, user interface. Nah, oke.
Nah, kalau tulisannya seperti ini, kalau mau kita lebarkan sesuai dengan lebar layar, tinggal pada bagian sini ada height, ya, ada width. Nah, pada width-nya ini kita fill parent, ya. Seperti itu. Kalau ini crop content sebenarnya, ya. Nah, ini fill parent. Nanti dia akan melebar, ya. Nah, ini untuk user interface. Untuk mengubah warna, jadi di bagian all component sini, ya, ada label, ya, kita pilih misalkan kita bold, kemudian untuk warnanya misalkan kita ganti dengan di orange contoh, ya, kita tinggal klik warna kemudian set, ya, nanti dia otomatis berubah. Nah, yang kedua tadi adalah text view kemudian button, ya. Nah, untuk button sama, tinggal drag dari sini, ya, palette masuk ke sini, contoh saja kita lakukan saja seperti ini, ya. Nah, untuk teksnya ini bisa kita ganti misalkan lokasi Stikom, contoh, ya, ITB Stikom. Nah, contoh ini buttonnya seperti ini, ya. Nah, untuk membuat dia rounded, ya, misalkan dia punya buttonnya kan kalau di sini bentuknya tajam, ya, kotaknya tajam. Nah, kalau kita mau bikin dia agak bulat, sebenarnya kita bisa di shape sini, ya, di bagian shape. Nah, kita misalkan rounded, contoh, ya, rounded, maka dia agak oval, ya, seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan kita mau bikin dia lingkaran, contoh, ya, misalkan kita bisa pilih oval. Nah, jadi nanti buttonnya seperti ini, ya. Nah, untuk warna teksnya juga bisa kita ubah, ya. Jadi kita bisa boldkan, ukurannya bisa kita ubah juga, ya. Tipe tulisannya juga bisa kita ubah, ya. Misalkan robotin, ya, seperti itu. Kemudian posisinya ada di tengah, contoh, ya, teksnya. Kemudian untuk warna teks ini bisa kita ubah di sini, ya. Misalkan kita warnakan dia merah. Kemudian untuk background ini, ya, backgroundnya bisa kita bagian atas, ya, ini di background color. Yang penting kita klik pada all komponennya, komponen apa, misalkan button, ya. Nah, kemudian kita pilih yang ini, ya. Nah, contoh misalkan kita pilih none, ya. Misalkan kalau dia none maka dia tidak ada background, contoh, ya, tidak ada kelihatan misalkan, ya. Atau kita biarkan dia agak biru muda sedikit lah, oke, ya, biar kelihatan untuk backgroundnya. Mungkin kita bisa set masuk, ya, kita ubah biru ini, ya, kita set saja. Nah, contoh misalkan seperti ini, ya. Oke, kalau mau posisi tulisan di tengah tinggal kita pilih yang di sini, ya. Ya, kita pilih yang screen 1, oke. Kemudian kita tinggal left-nya ini kita ke center, ya. Nah, top-nya juga kita ke center. Ini biarkan saya di top, ya. Nah, jadi tinggal kita klik, ya, lalu kita pilih ini misalkan ke center, nanti dia posisinya di tengah, ya. Kalau kita klik yang kiri, ya, yang tadi, oh ini center, ya, bukan. Kita klik di bagian label, oke. Nah, centernya kita left, maka dia akan berada di kiri, ya. Kita pilih yang kanan, maka dia berada di kanan. Ini button. Nah, kemudian kita coba masukkan untuk image button, ya. Nah, button dengan gambar. Nah, sebenarnya untuk layout di namanya kodular ini ada banyak, ya. Ada layout, misalkan ketika pilih layout, nah kita pada saat general ini kita bisa bikin grid, ya, bisa bikin card view, ya. Nah, jadi bisa kita atur, misalkan contoh saya hapus button, ya, contoh saya hapus button, oke. Nah, kita bisa buat, kita tambahkan grid di sini. Contoh, lalu kita mau bikin apa, ya? Biasanya kita mau bikin image button, dan button misalkan mau jumlah kolom berapa, contoh, ya. Nah, jumlah kolom misalkan 2, contoh, ya. Kemudian jumlah baris ini langsung ada untuk itu, ya. Kita buat di preview, ya. Kita buat di tabel arrangement aja, ya. Nah, kolom 2
2, baris misalkan 1 ya. Nah, ini kemudian kita bisa posisikan dia misalkan untuk lebarnya full ya. Nah, baru kita bisa masukkan, baru kita contoh masukkan button tadinya. Nah, untuk button tinggal drag ke sini contoh ya. Nah, ini bisa kita ganti teksnya contoh dengan db stikom font contoh ya. Ini. Nah, kalau logo ya contoh kalau kita dengan image button sama kita menggunakan juga button ya. Jadi di sini sama saja kita bisa menggunakan button. Nah, kalau tadi kita sudah atur ya. Oh, ini salah ya. Ini harusnya disampaikan ya. Oke. Ini buttonnya kalau dua. Oke, kita coba lagi. Satu button 2 ya, coba kita buat dua ya. Coba kita hapus button 1 tadi jadi ya. Kita ulang ya button. Nah, ini dia baru muncul misalkan db stikom. Kemudian button lagi kita drag. Nah, ini ada posisi harusnya dia masuk ke sini. Oke, contoh di sini ya. Nah, ini bisa kita ubah kalau misalkan mau pakai button image ya, tinggal klik saja. Lalu kita pilih yang di sini ya, image. Nah, yang pertama kita harus upload gambarnya ya. Nah, kita tinggal upload, pilih upload. Oke. Kemudian kita upload aset. Contoh kita simpan di tadi ya, di desktop. Nah, dia sementara upload. Oke, nah ini gambarnya sudah masuk, kita close saja. Nah, lalu di image-nya ini masih di button 2, image-nya non ini kita ganti. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita mau ubah teksnya kasih tulisannya tidak ada, tinggal di teksnya kita hapus. Ya. Nah, ini untuk ukuran bisa kita ganti ya. Contoh misalkan 40, lebarnya misalkan 40 juga. Nanti dia otomatis akan menyesuaikan ya. Misalkan kalau tinggi misalkan kita ganti sedikit, tekan sedikitnya 70 lah ya. Nah, dia akan kelihatan ya. Jadi ini image button, ini button seperti itu ya. Oke, yang berikut adalah toggle button sama saja ya, atau switch sama tadi ya. Tinggal pilih yang switch saja ya, tinggal drag ke sini ya. Ini tinggal kita ubah ya, kalau mau di kanan dia akan berada di kanan. Oke, kalau di tengah maka dia akan berada di tengah. Jadi biasanya kalau desain di modular gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di modular ini ya, jadi yang pertama itu harusnya kita desain tampilan ya. Jadi bagusnya dia bentuknya berapa tabel ya, misalkan tabel, kemudian lainnya berapa ya, atau kolomnya berapa, baris berapa ya, itu lebih bagus sekali. Nah, jadi biar dia lebih bagus ya seperti itu. Jadi misalkan kalau toggle button, contoh ya tadi misalkan kita switch button bisa kita masukkan di sini. Biasanya dia mau karena tadi kita aturnya fill ya, tapi kalau dia tidak mau 2 ya, 2 baris sudah oke, 2 kolom tapi dia tidak mau ya 2 kolom. Bisa kita ganti 3, harusnya dia mau ya. Switch, nah ini dia, baru dia mau ya. Oke, ini jadi kalau untuk switch button lah gitu ya di dalam modular ini. Nah, bisa kita atur untuk misalkan teksnya ya. Misalkan untuk tulisan off ini tulisannya apa ya? Misalkan tidak aktif ya, atau non aktif contoh. Non aktif ya, contoh. Nah, saat aktif nanti tulisannya adalah aktif. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita atur untuk
posisi teksnya ya, teksnya bisa kita sesuaikan. Ini untuk toggle button. Jadi kita sudah text view, button, image button, kemudian ada toggle button ya. Nah, yang berikut kita coba buat radio button ya. Nah, radio button di sini sama ya, tinggal kita drag radio buttonnya. Oke, kita tinggal atur ya. Nanti kita bisa taruh di posisinya ini sebentar ya. Kita hapus saja dulu. Kita buat layoutnya curve view saja ya. Ini kita letakkan di center saja ya. Oke, nah ini kita akan tambahkan radio button di dalam sini ya. Jadi kita pilih, biasanya orang menggunakan card view ya. Itu nah, kita menggunakan radio button, tinggal drag seperti ini ya, masuk ke dalam card view ya. Kita drag lagi, contoh radio button ke dalam card view-nya. Oke, misalkan kita masukkan 3 ya dalam card view-nya ya. Ini. Nah, ini bisa kita lebarkan tulisannya ya. Maksudnya ini juga. Jadi dia akan menyesuaikan dengan card view-nya ya. Nah, ini untuk teksnya bisa tinggal kita klik di sini, misalkan contoh kita ganti dengan manajemen informatika. Contoh di sini kita ganti teksnya juga adalah misalkan pariwisata. Kemudian yang di sini misalkan kita ganti teksnya dengan sistem informasi ya, contoh. Nah, ini adalah radio button ya. Untuk warna teks dan sebagainya ini sama saja dengan yang digunakan ya. Penting kalau mau ganti di text color ya, text color misalkan informatika misalkan orange gitu ya. Kita set pariwisata text color contoh kita ganti biru contoh ya. Kemudian sistem informasi misalkan kita ganti teksnya merah contoh, ya. Nah, ini untuk radio button. Jadi radio button sama dengan yang tadi ya. Jadi bisa pilih lebih dari satu pilihan ya. Kalau radio group kita gunakan juga radio button ya. Kalau di dalam ini ya, di dalam modular kita gunakan juga radio button ya. Itu kita drag saja seperti ini. Jadi bagusnya kita buat lagi dulu ya. Kita buat layoutnya. Kita menggunakan card view, oke. Contoh ya. Nah, bisa kita masukkan label dulu. Contoh ya. Kita masukkan label di sini, masukkan drop ke dalam card view ya. Nah, teksnya ini contoh kita ganti teksnya, tulisannya ya. Ini dengan misalkan jenis kelamin. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita drag lagi, boleh checkbox, boleh radio button. Kita gunakan radio button saja ya. Kita drag ke dalam card view 2, sekali lagi ke dalam card view 2 ya. Oke, dia di bawah. Ini ya. Nah, ini misalkan teksnya laki-laki contoh ya. Kemudian kita gunakan lagi radio button, kita masukkan ke dalam sini. Oke, kemudian kita klik misalkan ya perempuan. Nah, ini bisa kita view-nya ya, bisa kita center biar left saja untuk kita kasih center. Untuk lebarnya mungkin kita bisa ini ya, kita bisa atur untuk lebarnya contoh 70 ya, kecil 120. Nah, sedikit lagi ya.
Oke, contoh seperti ini ya. Nah, untuk membuat dia menjadi sebuah radio group ya, pada kodular ini agak berbeda. Jadi kita desain di designer, oke. Kemudian untuk membuat dia radio group kita ke bagian blok ya, ini codingnya nih ya. Nah, kalau radio button biarkan saja seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk radio group kita agak berbeda. Sekali lagi yang penting kita tahu nama ID-nya ya. Ini radio button 4, yang ini namanya adalah radio button 5 ya. Seperti itu. Oke, kita pilih ke bagian blok. Oke. Nah, kemudian yang pertama kita pilih radio button 4 ya, radio button 4. Nah, ini when radio button 4 change ya. Jadi kita pilih pada bagian blok sini, pilih di radio button yang akan kita pilih, kita klik yang ini, kita drag masuk ya. Seperti itu. Oke, ya, kita delete salah satu saja. Nah, artinya apa? Ketika radio button 4 dipilih, ya, radio button 4 itu yang laki-laki ya. Nah, radio button 4. Nah, ketika radio button 4 diklik atau dipilih, ya kita pilih cek ya. Nah, cek ini nanti. Nah, maka kita pilih kontrol. Ya, kita pilih kontrol, kita pilih yang if ya. If then kita change di sini ya. Kita pilih cek. Oke, kita drag yang get check. Artinya jika radio button 4 dicek atau dipilih, maka ya. Nah, radio button 5 kita pilih. Radio button 5 kita pilih radio button 5 is check, bukan is check. Maka radio button 5 enable. Nah, ini cek ya. Nah, set cek. Oke. Nah, kita tinggal klik drag masukkan ke dalam sini ya. Oke. Jadi jika radio button 4 diklik atau dicek ya, maka radio button 5 cek to kita ganti posisinya menjadi false. Kita pilih logic false. Kita drag, pasangkan. Nah, kita tinggal copy ya, tinggal copy ini, tinggal klik kanan. Oke, duplikat. Nah, ini dia ya, kita drag ke bawah. Nah, kita ganti ini, jika radio button 5 kita pilih, maka radio button 4 false. Seperti itu ya. Jadi jika radio button 4 diklik, maka radio button 5 false. Nah, ini dia ya. Jadi jika radio button 4 diklik, maka radio button 5 false. Tapi kalau pilih radio button 5, maka radio button 4 false ya. Misalkan cuma 2. Kalau misalkan ada 3, 4, tinggal kita masukkan lagi ya. Bisa tambahkan if drag lagi ya, atau kita tinggal copy. Nah, kalau misalkan ada radio button yang lain, contoh ini contoh saja, ketika misalkan jika pilih laki-laki maka sistem informasi dan perempuan di uncheck contoh ya. Nah, kita tinggal namakan saja misalkan radio button 2. Nah, tinggal kita copy ini saja ya. Tinggal copy duplikat ya, klik kanan. Di sini lakukan duplikat lalu tinggal masukkan. Nah, lalu pilih saja yang mana. Misalkan radio button 2. Jadi bisa tinggal tambah radio button mana yang akan di false-kan seperti itu ya. Nah, tapi kalau tidak tinggal kita hapus ya. Nah, jadi ini codingnya bisa lihat di materi ya. Untuk strukturnya ini bisa adik-adik lihat juga di materi ya, yang saya sudah buatkan gambarnya. Nah, strukturnya seperti ini ya. Jadi jika pilih change ya, cek, jika get check maka tinggal pilih radio button 2 atau 3, ceknya false gitu ya. Nah, kalau kita mau coba jalankan aplikasi ini ya, tinggal kita klik export. Oke. Kemudian Android app ya, untuk buat file APK-nya ya. Ini prosesnya ini lebih cepat daripada proses yang di Android Studio ya.
Oke, nah seperti ini. Kalau misalkan mau langsung install di smartphone, tinggal scan QR code ini ya. Tinggal scan QR code ini langsung bisa coba di smartphone ya. Kalau ada scan dari rumah juga sekarang, scan QR code ini berarti bisa langsung install di smartphone-nya ya. Seperti itu untuk QR code ini. Nah, atau kita coba jalankan di Nox Player ya. Berarti saya akan download APK-nya ya. Ini oke, dia sementara download. Dan dia akan tersimpan di folder download ya. Ini dia di folder download. Ini saya besarkan sedikit. Oh ya, ini dia. Ini file kita dan kita coba install ke Nox Player ya. Kita tinggal buka Nox Player. Kita home-kan ya. Kita tinggal drag ke sini, pas, dan nanti dia install di sini ya. Nah, kalau Android Studio ikonnya secara default ini ya. Nah, sedangkan kalau pakai Kodular, nah seperti ini ya. Oke. Nah, berhasil install, kita coba jalankan. Nah, ini dia ya. Ini bisa kita atur ya, untuk lebar ini bisa kita atur lagi ya. Tinggal kita main di sini ya. Yang ini, kemudian kita bisa klik di card view-nya ya. Lalu kita bisa ubah untuk lebarnya ya. Tinggal lebar berapa ya. Kalau kita lebar begini, maka dia akan melebar secara full ya. Seperti itu. Oke, ini bisa diutak-atik lah ya. Nah, ini biarkan coba kita lakukan saja ya. Ini bisa pilih. Oke ya, ini radio button, ini image button, ini button. Oke. Ini untuk yang tadi switch ya. Kalau nonaktif, ini nonaktif. Kalau aktif maka dia tulisannya aktif ya. Ini text view. Kemudian ini radio button, radio group ya. Nah, kalau pilih salah satu dia akan hilang. Nah, ini bisa atur untuk proses lebarnya itu ganti main di sini ya, di bagian card view 2 ya. Sedangkan card view 1 itu adalah untuk yang ini ya. Nah, ini bisa kita atur otomatik ya. Nah, ini bisa kita juga atur otomatik. Tapi nanti untuk teksnya bisa kita buat lebar ya. Yang kita width-nya ya. Fill parent ya. Bisa kita otak-atik sih. Jadi ini masih bisa kita utak-atik ya untuk proses desain ya, seperti itu. Jadi ini cara buat dengan Kodular untuk user interface-nya. Nah, bagusnya kalau buat lagi tinggal kita pakai general ya, layout general, kemudian kita buat vertical align dulu ya, atau tabel, atau kita buat grid view ya, dan seterusnya horizontal. Nah, ini bisa adik-adik coba ya untuk masing-masing layout ini. Nah, karena kita sudah belajar tentang user interface ya, jadi sekalian saja. Nah, untuk mengganti, kalau di sini kan defaultnya ikonnya adalah K ini ya. Nah, contoh misalkan kita mau ganti ikonnya itu dengan gambar kita, contoh ya. Jadi bisa diatur di bagian setting sini. Kalau di bagian Kodular ya, di setting, kemudian nama app-nya boleh kita ganti juga ya, terserah. Oke, secara default di sini kan namanya adalah user interface, sesuai yang kita mau ya, sesuai dengan nama project saat kita buat. Nah, atau kita bisa namakan yang lain. Oke. Nah, kita bisa ganti di icon sini ya.
Nah, misalkan kalau kita mau ganti dengan logo Stikom, tinggal kita yang ini ya, pilih gambarnya contoh ya. Oke, kemudian kita close saja dan kita coba lakukan ekspor lagi ya. Kita coba. Nah, ini kalau di apa namanya, modular biasanya dia double, jadi dia tidak menimpa yang lama ya untuk file APK-nya ya. Kita ya hapus yang tadi kita download ya, kita download lagi ya ya dan kita coba install lagi ya, install lagi ke emulator. Kita tinggal drag ke sini ya. Nah, oke, nanti dia menimpa yang ini ya, karena tadi kita tidak ubah package name-nya sehingga dia timpa yang ini saja ya. Mudah-mudahan ikonnya ganti ya. Oke, sudah ganti icon ya. Dan kita coba buka. Itu di Kodular ya, cara ganti icon di Kodular. Oke, pada bagian ini ya. Pada bagian setting sini. Lalu pilih yang ikonnya. Kalau belum ada gambarnya, kita tinggal upload gambar seperti tadi ya. Tinggal upload gambar, upload aset ya. Kemudian tinggal pilih gambar yang kita mau jadikan icon. Oke. Nah, sedangkan untuk Android Studio bisa juga di sini ya. Tapi kalau di Android Studio gantinya di sini, Android Manifest. Ya, jadi untuk icon di Android Studio gantinya di Android Manifest. Tinggal double klik ya di Manifest, double klik di Android Manifest XML ini. Nah, lihat di sini ada Android icon. Nah, sekali lagi gambar selalu ada di download dalam folder drawable. Jadi kita tinggal ganti saja di sini. Add ya, add tetap, oke. Tinggal ganti dengan drawable. Nah, misalkan logo tadi ya. Contoh saja logo yang tadi gambar yang tadi kita masukkan ya, logo Stikom juga contoh ya. Nah, lalu kita tinggal lakukan build APK ulang. Build pada APK. Oke, kita buka locate. Ini dia, kita coba drag ke sini ya, nanti dia akan menimpa yang lama ini. Dia ya, install ulang di sini. Ya. Jadi file tadi adalah logo ya. Jadi sama ikonnya, lambang sama ya, karena gambarnya sama. Nah, sudah ganti ya, ikonnya sudah berubah. Tapi yang ini tadi pakai Android Studio seperti itu. Jadi kalau untuk di Modular tadi belum rapi, karena apa? Karena kita tidak atur untuk grid-nya ya, untuk card view-nya, untuk vertical arrange-nya ya. Nanti di pertemuan berikut mungkin setelah kita bikin kasus langsung ya, nah baru kita akan utak-atik. Itu cara buat user interface menggunakan Modular dan juga Android Studio.